Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jessa Fardan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang utang negara. Yang pertama adalah macam dari ciri dari utang negara. Yang satu adalah reproduktif debt, yaitu dijamin seluruhnya oleh kekayaan negara dan sama besarnya. Yang kedua, deadweight debt, yaitu utang tanpa jaminan kekayaan. Ketiga, pinjaman sukarela dan pinjaman paksa. Keempat, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Kelima, suku bunga pinjaman. Sumber pinjaman negara. Yang ke-1 adalah para individu sebagai kreditur. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Yang ketiga, bank umum sebagai kreditur. Yang keempat, bank sentral sebagai kreditur. Beban dari utang negara yaitu ada dua. Yang pertama, utang luar negeri. Yang kedua, utang dalam negeri. Masalah pengelolaan utang negara. Yang satu, kemampuan membayar pinjaman atau debt service capacity. Masalah utang negara yang ke-1 adalah utang luar negeri makin sejalan dengan kepentingan neoliberalisme global yang mengakar di negara ini. Artinya utang ini memang untuk menyukseskan program neoliberalisme melalui IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia atau ADB, dan Consultative Group on Indonesia. Kondisi utang negara Indonesia, ke-1, ketergantungan Indonesia pada utang LN diperparah dengan dimintanya IMF membentuk Indonesia dalam menghadapi krisis pada tahun 1907. IMF pun memaksakan kehendaknya menginvestasikan semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dalam LOL terdapat 1243 tindakan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti perbankan, desentralisasi, lingkungan, fiskal, kebijakan moneter dan bank sentral, perizinan BUMN dan jaringan pengamanan sosial. Kondisi utang Indonesia, ke-1, menurut dari data terakhir Buppenas 2006, utang negara sudah mencapai 130 miliar USD, terdiri dari utang luar negeri 67,9 miliar dan utang domestik 658 triliun. Yang kedua, setiap tahunnya pemerintah harus membayar cicilan utang luar negeri yang jatuh tempo senilai 96 triliun ditambah beban utang dalam negeri 60 triliun, sehingga setiap tahunnya Indonesia harus membayar utang senilai 150 triliun sampai 170 triliun. Selanjutnya, sedangkan batas rasio utang yang aman menurut penelitian adalah 35% sampai 42% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Batas ini pun secara rasional masih berada di dalam debt service ratio atau DSR, dan ambang psikologis Meksiko yang rasionya mencapai 30% sampai 40% dari PDB. Misalnya negara Meksiko pada saat akumulasi utang luar negeri mencapai angka 100 miliar USD. Pada saat itulah Meksiko mengalami kehancuran dan terpaksa mengampang atas utang-utangnya, sedangkan pada tahun 1994 saja akumulasi utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 101 miliar dolar. Yang ketiga, apalagi pasca krisis ini indikator utang Indonesia jauh lebih buruk dari negara Amerika Latin pada waktu itu, di mana sekarang Indonesia telah memiliki rasio utang terhadap PDB senilai 50% sampai 52%. Yang keempat,
anggaran yang mestinya untuk memerangi kemiskinan telah habis terkuras untuk membayar cicilan utang yang menurut data koalisi anti utang pada tahun ini mencapai 69,8 triliun. Padahal angka 69,8 triliun itu mestinya dapat memenuhi target anggaran minimal 20% untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan bencana alam. Yang kelima, dalam APBN 2006 pos untuk kehidupan rakyat jumlahnya jauh di bawah kebutuhan, yaitu anggaran kesehatan hanya 3,7 triliun, untuk bencana alam 1,8 triliun, dan untuk fungsi lingkungan hidup 4,4 triliun. Yang terakhir, solusi mengatasi utang. Yang pertama, solusi yang paling sederhana mengatasi utang luar negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturasi utang, khususnya melalui sesama debt swap, di mana sebagian utang luar negeri tersebut dikonversi dalam bentuknya program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, selain itu perlu dioptimalkan upaya meminta pemotongan utang untuk meminta pembebasan utang dengan memberi alasan logis dengan disertai fakta-faktanya. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.